Baik, selamat pagi anak didik kami kelas 9 A, B, dan C. Kita berjumpa pada pagi hari ini. Ya, materi kita tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Sebelumnya jangan lupa untuk daftar hadirnya nanti itu bisa dilihat atau dibuat di dalam kolom komen ya pada YouTube ini, kolom komennya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya di subscribe dan like ya, jangan lupa, dan tombol lonceng supaya nanti untuk materi selanjutnya anak didik kami supaya jangan sulit untuk mencari materi, untuk mencari pokok bahasan selanjutnya. Baik, sebelumnya saya yakin pasti semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai materi kita terlebih dahulu berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai? Baik, untuk materi kita pertama yaitu bilangan berpangkat. Ini ada kompetensi dasar yang perlu diberitahu kepada anak didik kita. Artinya apa yang mau kita peroleh dalam materi ini, itu yang disebut dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian indikator yang perlu kita peroleh nanti dalam materi ini, yang pertama, siswa dapat menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Untuk materi ini, bilangan bulat ini atau bilangan berpangkat ini nanti akan lebih kamu jelaskan atau akan lebih kamu perdalam itu di SMA ya, di SMA kelas 10 nanti akan lebih diperdalam di situ. Jadi ini materinya sangat berguna untuk kamu nanti di kelas 10 supaya jangan kewalahan, artinya sudah mengerti sedikit tentang bilangan berpangkat. Baik, kita mulai saja. Bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Pengertian bilangan berpangkat adalah ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan itu sendiri. Ya, berulang bilangan itu sendiri. Misalnya 3 pangkat 2 ini dibaca dengan 3 pangkat 2. Sama artinya dengan 3 kali 3 ya. Kemudian 3 pangkat 3 dibaca dengan 3 pangkat 3. Itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya ada 3 kali dan seterusnya. Dalam perpangkatan terdapat bilangan pokok dan pangkat. Penulisan 3 pangkat 2, bilangan 3 ini, yang bilangan 3 ini disebut sebagai bilangan pokok atau biasa disebut dengan basic ya, bilangan pokok atau basic. Sedangkan bilangan 2 ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Jadi 2 itu adalah bilangan pangkatnya atau eksponennya. Artinya yang menentukan dia berapa kali bilangan itu berulang. Itu artinya pangkat atau eksponen ini. Selanjutnya, pangkat bilangan bulat positif. Misalkan ada suatu bakteri setiap hari jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut pada 1 hari berikutnya, artinya berikutnya itu berarti 2 kali 1 juta atau 2 pangkat 1 kali 1 juta. Kalau 2 hari berikutnya, berarti 2 kali 2 kali 1 juta atau 2 pangkat 2 dikali 1 juta. 3 hari berikutnya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 1 juta atau 2 pangkat 3 kali 1 juta. Begitu dan seterusnya. Maka secara umum ditulis jika A anggota bilangan R atau bilangan B dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali dan seterusnya kali A. A-nya ini sebanyak N faktor. Berapa kali dia? Misalnya A pangkat 5, berarti A-nya ini sebanyak 5 kali. A pangkat 4, berarti A ini sebanyak 4 kali. Misalnya 2 pangkat 3, berarti itu 2 kali 2 kali 2. Jadi sebanyak, ya benar, 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Sebanyak ya 3 kali. Benar. Selanjutnya kita lihat, ini ada contoh soal. Misalnya, hitunglah 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3. Kemudian yang B, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2.
Sekarang kita lihat untuk 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3. Itu berarti 2 pangkat 5. Kita cari dulu nilai 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya sebanyak berapa kali? Ya benar, sebanyak 5 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali kan? Ya. Berarti hasilnya berapa? Oke, benar 32. Kemudian 3 pangkat 3. Berapa itu? Berarti 3-nya berapa kali? Ya, benar 3 kali ya. 3 kali 3 kali 3. Berarti 3 kali 3 berapa? Oke, 9 kali 3 lagi? Ya, 27. Berarti 32 dikurang 27. Berapa itu anak-anak? Oke, benar 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 5. Ya benar. Sekarang coba yang ini 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Coba ambil sini-sininya. Ya, coba kamu kerjakan dulu. Untuk ini coba kamu kerjakan di sisi 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Sudah ditulis? Oke, kita mulai ya. Dari pertama 2 pangkat 3. Berarti 2-nya berapa kali? Ya, 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya itu? 2 kali 2 berapa? 4. Oke, kali 2 8. Berarti hasilnya 8 ya. Ditambah 3 pangkat 2. Berapa itu? 3 kali 3 9. Oke, berarti 8 tambah 9. Saya tulis di mana ya? Sini ya. 8 tambah 9. Oke. Kemudian 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5 25. Oke, berarti 8 tambah 9 17. Oke, tambah 25 berapa? 17 tambah 25. Oke, benar 42. Oke, benar. Berarti sudah bisa ya untuk ini anak-anak ya. Paham ya? Oke, bagus kalau sudah bisa paham. Selanjutnya kita lihat. Ini ada soal pertama. Soal pertama, hitunglah 3 kali 6 pangkat 2. Kemudian yang B, minus 6 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 dikurang 7 pangkat 2. Saya ulangi, hitunglah 3 kali 6 pangkat 2. Itu yang A. Yang B, minus 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 7 pangkat 2. Oke, ini nanti kamu kerjakan di buku tugasmu ya, buku tugasmu kamu kerjakan. Nanti kamu tulis, setelah kamu kerjakan kamu foto, kemudian kamu kirim ya melalui bisa difoto melalui nanti dikirim ke nomor, nanti akan Bapak kasih tahu untuk nomor kemana yang akan kamu kirim. Jadi ini soal pertama, jangan lupa untuk dikerjakan soal pertama ini. Ya, boleh ditulis dulu sejenak soal ini. 3 kali 6 pangkat 2, kemudian minus 6 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 dikurang 7 pangkat 2. Oke, sudah ditulis. Nanti aja dikerjakan, nanti aja sekalian dikerjakan ya. Hanya yang penting kamu tulis aja soalnya. Hanya untuk ini ya. Ini kalau dia bilangan negatif, kalau dia bilangan negatif, kalau dia bilangannya ini pangkatnya bilangan genap. Bilangan genap ya, Bapak kasih contoh apanya? Rumusannya, kalau dia ini bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya itu pasti ini apa nih? Iya benar, pasti positif. Misalnya minus 2 kali minus 2 itu pasti positif kan? Ya, jadi kalau ini dia genap, bilangannya ini genap, pangkatnya genap, maka pasti hasilnya ini positif. Kalau dia ganjil, misalnya 1, 3, 5, 7, ini pasti hasilnya ya, hasilnya pasti negatif. Itu sudah pastinya negatif. Oke, sudah ditulis anak-anak? Oke, saya rasa Bapak rasa sudah ya, sudah ditulis. Baik, selanjutnya kita masuk yang ketiga ini, pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif dapat digunakan formula berikut ini. Saya ulangi, untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif dapat digunakan formula berikut ini. A pangkat minus n sama dengan 1/A pangkat n. Saya ulangi, A pangkat minus n sama dengan 1/A pangkat n, dengan A tidak sama dengan 0.
Kenapa tidak bisa? Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Kalau nanti dia 0, 0 pangkat N, itu kan hasilnya tidak bisa kita cari, ya kan? Artinya hasilnya pasti dia 0. Karena kalau dia 1/0 nanti, itu pasti jawabannya tak terhingga, atau tidak bisa kita cari ya. 1 dibagi 0 itu tak terhingga jawabannya. Makanya dikatakan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang ini bagaimana Pak? Contohnya, baik, saya akan kasih contohnya. Misalnya begini, hitunglah 5 pangkat minus 2. Oke, 5 pangkat minus 2. Kemudian yang B, minus 7 pangkat minus 2. Kita lihat tadi aturannya. A pangkat minus N sama dengan 1/A pangkat N. Berarti kalau dia A pangkat minus 3, kalau dia A pangkat minus 3, berarti sama dengan 1/A pangkat 3. Oke, kalau dia A pangkat minus 3 sama dengan 1/A pangkat 3. Jadi dia diubah ke dalam bentuk pecahan. Kalau misalnya 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 2 berarti hasilnya 1/2 pangkat 2. Jadi positif dia bilangannya. Bilangannya pangkatnya itu jadi pangkat yang positif. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalnya begini, 5 pangkat minus 2. 5 pangkat minus 2 berarti ini sama dengan 1/5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2. Maka jadi dia 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 itu kan sama dengan 1/5 pangkat 2. Oke? Ingat tadi bahwa kalau dia bilangan pangkat itu adalah bilangan yang berulang kali. Jadi kalau dia 1/5 pangkat 2, 1/5 pangkat 2 artinya 1/5 dikali 1/5. Karena dia 2 kan, berarti 2 kali. Kalau dia 3 berarti 3 kali. Kalau dia 4 berarti 4 kali, kan begitu. Karena ini dia 2 kali, berarti 1/5 pangkat 2 artinya 1/5 kali 1/5. Ya, 1/5 kali 1/5. Itu sama dengan 1 kali 1 berapa? 1. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti hasilnya 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/25. Paham ya? Bisa ya? Oke. Sekarang ini minus 7 pangkat minus 2. Coba kalian ambil kertas tadi, sele-selenya, coba kita kerjakan yang ini. Minus 7 pangkat minus 2. Oke, ubah dulu dia ke dalam bentuk pecahan. Ya. Sudah? Dapat kira-kira? Ya, ini artinya minus 7 pangkat minus 2 berarti jadi 1 per minus 7 pangkat 2. Kan gitu tadi. Ya, ini rumusannya ya. A pangkat minus N sama dengan 1/A pangkat N. 1/A pangkat N. Berarti kalau dia ini minus 7 pangkat minus 2, berarti itu sama dengan 1 minus 7 pangkat 2. 1 per minus 7 pangkat 2. Berarti 1 per minus 7 pangkat 2 itu artinya 1 per minus 7 dikali 1 per minus 7. Atau 1 per minus 7 dikali 1 per minus 7. Berapa tuh? Itu sudah pasti positif ya. Oke, berarti 1 per minus 7 dikali 1 per minus 7 sama dengan 1 per 49. Ya, jadi ini hasilnya sama dengan 1 per 49. Oke ya. Sekarang kita lihat, khusus untuk operasi bilangan bulat tidak nol ditentukan oleh formula berikut ini. A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Artinya apa? Dari sini kita ambil kesimpulannya apa? Bahwa setiap bilangan, baik bilangan apapun itu, kecuali dia bilangan 0, hasilnya itu kalau dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Oke, ini hasilnya. Dengan A tidak sama dengan 0. Jadi bilangan apapun dia, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya pasti sama dengan 1. Kecuali A-nya ini sama dengan 0. Misalnya 4 pangkat 0 berapa? 1. 1/4 pangkat 0 berapa? 1. 1/3 pangkat 0 berapa? 1. Minus 4 pangkat 0 berapa? Ya, 1. Minus 1/3 pangkat 0 berapa? Ya, 1. 0 pangkat 0 berapa? Ya, nggak bisa karena dia kecuali di sini A tidak sama dengan 0. Jadi kalau dia 0 pangkat 0 itu bukan sama dengan 1 karena dikatakan di sini dengan A tidak sama dengan 0.
Artinya hanya bilangan 0 yang hasilnya tidak sama dengan 1. Yang lainnya itu bilangannya itu mau bilang berapa dia, kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke ya, paham ya? Kita lihat contohnya. Hitunglah 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0? Ya benar, 1. Karena setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ini D. Yang nomor 2, minus 5 pangkat 1 tambah 2 kurang 3. Minus 5 pangkat 1 tambah 2 kurang 3. Coba dicari ya. Ya, coba dicari dulu. Minus 5 pangkat 1 tambah 2 kurang 3. Oke, berarti ini minus 5. Ini pangkatnya kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu pangkatnya. 1 tambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. Berarti 3 dikurang 3 berapa? Ya, 3 kurang 3 sama dengan 0. Berarti minus 5 pangkat 0. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 1. Karena setiap bilangan dipangkatkan hasilnya sama dengan 1. Oke? Maka hasilnya ini juga sama dengan 1. Baik, coba ini nanti soal yang kedua ini juga kamu kerjakan sama seperti soal nomor 1. Coba kamu tulis dulu. Hasil dari 5 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Oke, yang pertama. Yang kedua, nilai dari 2 pangkat X, pangkat ya, 2 pangkat X dikurang Y dikurang X ditambah Y ada berapa? Adalah berapa nilainya? Saya ulangi, nilai dari 2 pangkat X dikurang Y kurang X tambah Y adalah berapa? Ya, coba kamu tulis dulu soalnya ini. Soal yang kedua ini. Sudah? Sudah ditulis? Oke, baik. Ini nanti soal yang kedua juga kamu kerjakan ya. Kalian kerjakan. Baik, sekarang yang keempat, bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Perhatikan bentuk-bentuk pecahan berpangkat bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, A. 3/4 pangkat 0 sama dengan 1. Tadi sudah dijelaskan ya, setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Makanya ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang kedua atau B, 2/3 pangkat 3. 2/3 pangkat 3 sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Artinya dia 2/3 nya sebanyak 3 kali ya, karena diisi pangkat 3. Berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3 itu sama dengan 2 nya berapa ini? 3 ya, berarti 2 pangkat 3. 3 nya berapa kali? 3, berarti 3 pangkat 3. Berarti 2/3 per 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3? 8. 3 pangkat 3 berapa? 27. Maka hasilnya 8/27. Ini dia beda ya, yang ini beda. Lihat yang C. 2/3 pangkat minus 3. Kalau ini tadi pangkatnya positif. Kalau ini negatif. 2/3 pangkat minus 3 itu sama dengan, dia dibalikkan. Ya, balikkan bilangannya. 2/3 pangkat minus 3 sama dengan, balikkan dia. Jadi 3/2 kali 3/2 kali 3/2. Jadi kalau dia negatif, bilangannya dibalikkan. 3/2 kali 3/2 kali 3/2 sama dengan berapa kali 3-nya? Ya, 3 kali, berarti 3 pangkat 3 per 2-nya berapa kali? Ya, 3 kali. Berarti 3/3 per 2/3. 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 berapa tadi? 27. 2 pangkat 3 berapa tadi? 8. Maka hasilnya 27/8. Coba yang di ini. 4/3 pangkat minus 3. 4/3 pangkat minus 3. Jadi berapa di sini ya? Dari ini dari contoh yang C ya, yang dari C ya sama dengan yang D ini. 4/3 pangkat minus 3 berarti sama dengan, ya kita balikkan ya. Jadi 3-nya ke atas ya. 3/4 kali 3/4 kali 3/4 sama dengan berapa? 3/4 kali 3/4 kali 3/4 sama dengan, berarti di sini 3 pangkat 3 per 4 pangkat
Iya, 4 pangkat 3. 3 pangkat 3. Apa tadi hasilnya? 20 tuh 27. Kalau 4 pangkat 3, berapa 4 pangkat 3? 4 kali 4 16, ya kan? Kali 4 lagi. Berapa? Ya, 64. Maka hasilnya 27 per 64. Oke, 27 per 64. Ini dia untuk bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Contohnya ya. Maka dari situ diperoleh berdasarkan uraian di atas, bentuk pangkat dapat ditulis sebagai berikut. Untuk bilangan berpangkat pecahan itu dapat ditulis sebagai berikut. A per B pangkat N sama dengan A per B kali A per B kali dan seterusnya dikali A per B sama dengan A pangkat N per B pangkat N sebanyak N buah. Artinya ini sebanyak N buah. Berapa kali dia N-nya? Kalau misalnya ini 4 N-nya berarti ininya 4 kali. Kalau ini misalnya 5 berarti ininya 5 kali. Dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan N lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, A per B pangkat minus N, saya ulangi, A per B pangkat minus N sama dengan, balikan dia, B per A kali B per A kali dan seterusnya, kali B per A sama dengan B pangkat N per A pangkat N. Saya ulangi, A per B pangkat minus N sama dengan B per A kali B per A kali dan seterusnya, kali B per A sama dengan B pangkat N per A pangkat N. Ini sebanyak berapa kali? Sebanyak N buah. Artinya ini sama ya, sebanyak berapa kali N-nya. Kalau misalnya N-nya 4 kali, berarti menjadi B per A kali B per A kali B per A kali B per A. Berarti 4 kali dia B per A-nya. Yang ketiga, jika A per B pangkat 0, itu hasilnya sama dengan 1. A per B pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Oke? Coba kamu tulis dulu yang ini. Biar nanti kamu ingat kalau ada soal nanti biar bisa kamu langsung lihat, oh ininya kemarin dikasih aturannya ya. Silahkan kamu tulis dulu dan nanti dikasih contohnya ya. Baik, sudah ya, sudah selesai menulisnya ya. Oke, kalau sudah mulai selesai menulisnya, kita lanjut sekarang. Kita lihat contoh soal. Uraikan dan hitunglah hasilnya. Yang pertama 2 per 5 pangkat 4. A, B 0,2 pangkat 3. Yang C 1/10 pangkat minus 3. Kita lihat yang pertama 2 per 5 pangkat 4. Ya, berarti itu 2 per 5 nya berapa kali? Ya, ada 4 kali. Berarti 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Hasilnya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4 per 5 nya ada 4 kali, per 5 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 berapa? 16. 5 pangkat 4 berapa? 625. Artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 625. Sekarang yang B 0,2 pangkat 3. 0,2 pangkat 3 itu kalau kita buat ke pecahan biasa itu kan hasilnya 2 per 10, ya kan? 2 per 10 pangkat 3. 2 per 10 kalau kita sederhanakan berarti 1/5. Berarti hasilnya 1/5 pangkat 3. Berarti 1 kali 1 kali 1 itu sebanyak 3 kali, per 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya sama dengan 1 per 125. Yang C coba kamu cari yang C. Yang C ini coba kamu cari ya. Yang ini 1/10 pangkat minus 3. Dapat 1/10 pangkat minus 3. Itu berarti artinya kita balikkan dia, ya kan? Ingat tadi aturannya yang mengatakan ini ya. Kalau dia pecahan dia A per B pangkat minus N sama dengan B per A kali B per A kali dan seterusnya. Oke? Balikkan dia. Berarti kalau ini 1/10 pangkat minus 3 artinya 10 per 1 pangkat 3. Kan jadi gitu ya.
Ya kan? Ya. 10 per 1 pangkat 3. Berarti 10 per 1 itu berapa? 10. Oke. Berarti 10 kali 10 kali 10 sebanyak 3 kali. Berapa itu? 10 kali 10, 100 kali 10, 1000. Ya, berarti 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Maka hasilnya ini berarti 1000. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Ini soal yang ketiga ya. Hitunglah A 2 per 2 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 2 ditambah 8 per 3 pangkat 2. Saya ulangi. Yang A 2 per 2 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 2 ditambah 8 per 3 pangkat 2. Itu yang pertama atau yang A. Yang B 1 per 2 pangkat minus 2 1 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 5 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 1. Saya ulangi. 1 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 5 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 1. Yang C 3 per 2 pangkat minus 2 3 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat minus 1. Saya ulangi. 3 per 2 pangkat minus 2 ditambah 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat minus 1. Sudah ditulis soal yang ketiga ini. Berarti dari soal pertama, soal kedua, ini soal yang ketiga. Saya ditulis dulu, biar nanti jangan mencari soalnya lagi. Sudah? Baik, sudah ya. Sekarang yang kelima, bilangan bulat berpangkat pecahan. Bilangan bulat berpangkat pecahan. Yang A, apabila akar pangkat N dari A, saya ulangi, apabila akar pangkat N dari A merupakan bilangan real, maka A pangkat N per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Di mana N ini merupakan pangkat, N ini akan menjadi akar. Di dalam bentuk akarnya ini, N-nya ini yang akan menjadi akarnya, sedangkan N-nya ini yang menjadi pangkatnya. Dengan N dan N bilangan bulat serta N lebih besar dari 0. Yang B, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N. Saya ulangi. Akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N sama dengan A pangkat 1, karena N per N kan 1. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per N, atau sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Ya, jadi setiap bilangan kalau dia dipangkatkan, diakarkan dengan N dan dipangkatkan dengan N, sama dengan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari A 16 pangkat setengah. Saya ulangi. Yang A 16 pangkat setengah, yang B 9 pangkat setengah ditambah 125 pangkat 2/3. Kita lihat jawabannya. Yang A 16 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2. Saya ulangi, akar pangkat 2 dari 16 pangkat 1 atau dari 16. Ya kan? Karena tadi yang merupakan penyebutnya ini itu menjadi akarnya, sedangkan pembilangnya ini itu menjadi pangkatnya. Kalau kita lihat tadi dari aturannya ya, aturannya yang ini, yang N ini penyebutnya ini menjadi akarnya, sedangkan M-nya ini, pembilangnya ini menjadi pangkatnya. Maka diperoleh dia hasilnya 16 pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari 16 pangkat 1 atau dari 16, karena 16 sama dengan 4 pangkat 2 gitu ya. 16 itu 4 pangkat 2, maka diperoleh bahwa 16 pangkat setengah itu sama dengan 4 atau 2 pangkat 2.
Sekarang yang B, 9 pangkat setengah ditambah 125 pangkat 2/3. Maka diperoleh bahwa 9 ini adalah 3 pangkat 2 pangkat setengah ditambah 5 pangkat 3 pangkat 2/3. Ingat ya, bentuknya kalau misalkan diperoleh jika A pangkat M, ya, saya ulangi, jika A pangkat pangkat N itu menjadi A pangkat N kali M, kan dikali pangkatnya kan, maka ini dikali lah pangkatnya ini. Begitu juga dengan ini dikali pangkatnya. Makanya diperoleh bahwa 3 pangkat 2 kali setengah, karena A pangkat N pangkat M itu sama dengan A pangkat N kali M. Berarti 3 pangkat 2 dikali setengah ditambah 5 pangkat 3 dikali 2/3. Itu sama dengan 3 pangkat 1, karena 2 kali setengah itu kan 1. Berarti 3 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 2, karena 3 kali 2/3 kan itu sama dengan 6/3 atau 2. Berarti 3 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1 3, 5 pangkat 2 25. Berarti 3 tambah 25 sama dengan 28. Baik, ini sekarang contoh soal yang keempat. Ini soal yang keempat ya, soal yang keempat. Yang pertama, tentukan nilai dari A 243 pangkat minus 1/5. Yang A 243 pangkat minus 1/5. Yang B 216 pangkat 1/3. 216 pangkat 1/3. Yang nomor 2, hitunglah nilai dari A 16 pangkat 3/4 dikurang 27 pangkat 2/3. 16 pangkat 3/4 dikurang 27 pangkat 2/3. Yang B 64 pangkat minus 2/3. 64 pangkat minus 2/3 dikali 81 pangkat 1/4 dikali 81 pangkat 1/4 per 27 pangkat minus 1/3 per 27 pangkat minus 1/3. Kemudian yang ketiga, hitunglah hasil dari akar 5 ditambah akar 14 ditambah akar 1 ditambah akar 9. Saya ulangi, akar 5 ditambah akar 14 ditambah akar 1 ditambah akar 9. Ya, ini dia soal keempat. Soal keempat ini nanti juga kamu kerjakan. Jadi dia ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Ya, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Soal pertama, 2, 3 ini tadi yang sebelumnya ya. Ini soal yang terakhir, soal keempat. Untuk pengerjaan soalnya, untuk pengumpulan soal silahkan Anda kerjakan di buku tulis isi 100 peta-peta. Jadi kamu tulis di buku tulis isi 100 peta-peta, kemudian Anda foto hasilnya dan kirim melalui WA ke nomor 0821 6501 3519. Saya ulangi, ke nomor 0821 6501 3519. Ini nomor saya ya, nomor saya. Jadi nanti silahkan Anda kirim soalnya tadi, jawaban soal itu, soal pertama, 2, 3, dan 4 itu ke nomor telepon saya ini melalui WA. Jadi silakan kirim melalui WA. Pengerjaan soalnya kamu kirim melalui WA. Pengumpulan terakhir itu saya tunggu 1 hari dari sekarang, ya, 1 hari dari sekarang. Jadi hari ini setelah kamu baca nanti atau kamu lihat materi ini, besoknya paling lambat kamu kumpul soalnya ini. Soal ini kamu kumpul, kamu kerjakan paling lambat besok itu melalui WA ke nomor ini. Oke? Siap? Bisa ya? Ini nomornya. Saya ulangi nomornya 0821 6501 3519. Jadi silahkan Anda kirim ke nomor ini untuk pengerjaan soalnya, soal 1, 2, 3, dan 4. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk anak didik kami. Terima kasih sudah mengikuti acara
materi kita hari ini. Kita akan bertemu nanti untuk materi selanjutnya, untuk minggu selanjutnya, materi-materi selanjutnya. Jadi pekerjaan soal ini untuk soal kelas 9A, B, C, dan D. Saya ulangi, 9A, B, C, dan D. Jadi selalu jaga kesehatan untuk siswa kami kelas 9A, B, C, dan D. Tetap semangat walaupun kita bisa bertemunya hanya melalui YouTube ini, tapi saya yakin semangat kita untuk melaksanakan tugas dan belajar di rumah itu tidak akan kendor. Kalau ada nanti pertanyaan silakan. Kita mudah-mudahan nanti pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai dari negara kita ini, terkhusus dari Kabupaten Samosir, supaya kita bisa nanti bertatap muka untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Sebelum penutupan, jangan lupa untuk daftar hadirnya nanti ingat untuk daftar hadirnya jadi di layar komentar. Jangan lupa tetap subscribe ya YouTube kita ini, memajukan pendidikan di Kabupaten Samosir. Kalau kira-kira ada temannya yang membutuhkan, boleh dikirim atau dikirim melalui Facebook atau apa ke teman yang lain, supaya materi ini bisa teman yang lain juga memakainya demi kemajuan sekolah kita dan kabupaten kita ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sehat, Horas.